Yang senang dia ada, waktu susah pun dia ada. Itu berarti dari segi pribadinya, Timotius sudah cukup baik untuk itu. Sudah cukup baik. Tetapi poin yang ingin disampaikan di sini, saudara, adalah apakah itu sudah cukup? Tidak. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu membuat kami menjadi tanah yang subur. Supaya seperti benih yang ditaburkan, maka biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Jauhkanlah penggoda dan pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di kesempatan perayaan Minggu Sengsara ke-6 ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah tunaikan tugas pelayanan. Pembacaannya terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah tunaikan, laksanakanlah tugas pelayanan. Kita membaca surat Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara, saya mulai dengan mengatakan, siapakah Timotius? Timotius anak yang masih muda sekali. Anak rohani dari Paulus. Dia sangat muda. Tetapi Paulus harus mengutus dia untuk jadi uskup di Efesus. Dia mesti pergi. Berhadapan dengan pengajaran sesat di sana. Dan Paulus ingin mengatakan jangan kompromi dengan itu. Tapi sejenak mari kita belajar saudara bahwa Timotius itu bukan saja muda. Tetapi dalam kemudaannya itu dia sudah menguasai
Alkitab. Ini dua pernyataan yang bagus ini. Anak-anak muda itu biasanya artinya ada juga yang ikut pelayanan, tapi banyak yang tidak mau. Alasannya, ini kita masih muda begini, muda air-air lagi. Nah, itu yang biasa jadi masalah. Dia sudah kuasai Alkitab. Berarti tiap hari dia baca Alkitab. Apalagi yang kurang. Dia punya mama orang Yahudi dan bapak bukan Yahudi. Berarti secara budaya ada perbedaan. Tetapi rupa-rupanya itu bukan sebuah penghalang untuk anak muda ini melayani. Dia tetap akan bisa melayani. Saudara-saudara, Timotius itu sakit. Dia punya masalah lambung sedikit. Tetapi itu juga sekaligus tidak menjadi alasan untuk dia melayani. Timotius bersama-sama dalam perjalanan dengan Paulus. Tetapi ketika Paulus ada di penjara, dia juga lihat. Yang senang dia ada, waktu susah pun dia ada. Itu berarti dari segi pribadinya, Timotius sudah cukup baik untuk itu. Sudah cukup baik. Tetapi poin yang ingin disampaikan di sini, saudara, adalah apakah itu sudah cukup? Tidak. Sudah kuasai Alkitab, semangat yang menyala-nyala sebagai orang muda. Sedikit sakit tapi mau untuk melayani. Cukup? Tidak. Paulus menasihati dia dalam teks ini, saudara-saudara, bahwa itu semua harus dibangun di atas beberapa hal yang penting ini. Satu, ingat baik-baik, itu semua harus dibangun di atas sebuah keyakinan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah hakim bagi semua orang. Menguasai segala sesuatu itu baik, punya semangat melayani itu baik, tapi harus didasarkan pada Tuhan Yesus yang adalah hakim. Kalau tidak, kita bangun dia di dasar yang salah. Kedua, saudara-saudara, Paulus kasih ingat Timotius, kau ingat baik-baik, semangat sudah bagus, pengetahuan sudah bagus, tapi ingat Timotius bahwa pekerjaanmu itu akan diuji oleh Tuhan Yesus. Dia yang hakim tadi. Dia akan menguji dan menilai pelayanan. Bukan manusia. Manusia mendapatkan apa yang terlayani. Tetapi yang menguji itu karena dia melihat sampai ke kedalaman jiwamu, itu Tuhan yang akan menilai. Ketiga, Timotius, engkau mesti ingat baik-baik bahwa engkau harus melaksanakan pelayananmu di bawah kerajaan Yesus Kristus. Bicara tentang kerajaan Kristus itu bicara tentang pemerintahan Kristus. Kristus yang memerintah. Kristus Raja itu yang memerintah. Tidak boleh engkau. Supaya engkau yang melayani itu, melayani berdasarkan perintah Kristus Raja. Sebuah pribadi yang baik ini harus dibangun di atas landasan yang kuat. Paling tidak untuk 3 hal itu. Supaya dia pergi melayani. Saudara-saudara, lalu pembacaan tadi mulai mendefinisikan hal-hal yang harus dilakukan dalam pelayanan. Disampaikan dengan baik. Ini ayat dong, ini tidak harus ditafsirkan terlalu luar biasa karena tertulis dengan baik. Timotius, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Nah ini penting ini. Walaupun dia hanya 2 kata, beritakan dengan firman, tapi ini berat karena dia punya pengaruh. Sebenarnya dalam bahasa yang lebih ringan, kalau kita duduk antara satu orang tua dan satu anak muda seperti Timotius, dia bilang, Timotius, ingat beritakan firman, jangan beritakan engkau pun diri. Beritakan firman, jangan beritakan tentang kita. Supaya kalau kesaksian itu ada kesaksian tentang firman dan bukan kita.
Saya mendampingi banyak orang yang bersaksi dan saudara banyak yang bersaksi. Saya kira tidak pas dari konteks ini. Kalau mau bersaksi itu 95% bicara tentang Tuhan. Nanti 5% baru bicara tentang kita. Banyak yang balik. 90% itu yang dia. Maju langsung bilang itu hari. Ini nih yang tukang pencuri. Ini. Itu hari yang tukang judi ini. Itu hari yang tukang, pokoknya semua tukang di dia sudah. Sudah 2 jam, kok tinggal 2 menit baru bilang, untung Tuhan. Maka kemudian saya menjadi begini. Saudara tahu waktu dia pulang, orang ingat dia pun pencuri. Satu saat dia berdiri di muka dia, om, kamu jangan lihat begitu, itu pencuri. Karena orang lebih ingat dia punya pencuri daripada Tuhan. Beritakanlah firman, jangan beritakan. Ya saudara kalau duduk-duduk kau bicara tentang pelayanan dia orang, kalau terlalu banyak omong tentang dia pun diri, berhenti sudah. Dan itu mulai masuk di dia, bukan masuk di firman. Tetapi karena firman itu yang harus diberitakan, maka engkau harus memahami dengan baik-baik itu firman. Kalau engkau tidak memahami dengan baik-baik itu firman, jangan beritakan, nanti sebentar bawa penyesatan. Belajar baik-baik, renungkan baik-baik itu firman, berdoalah, tenangkan dirimu. Baru kemudian sampaikan firman. Kalau tidak, sebentar kita menyampaikan sesuatu yang salah dari apa yang seharusnya. Kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini firman siap ini, renungkan baik-baik ini. Tapi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya kira pesannya jelas saudara. Ternyata kita semangat melayani sekalipun, mesti ingat baik-baik bahwa tidak semua waktu itu baik bagi kita. Ini baru soal waktu, ini belum soal orang. Tidak semua waktu baik bagi kita. Atau dalam bahasa lain, tidak semua orang juga baik dengan kita. Ingat baik-baik bahwa tidak semua waktu itu baik. Saya ingat tahun 99 ketika saya pimpin pertama kali naik mimbar ini untuk berkhotbah. Mimbar di Bakait. 1 kilometer sebelum Oekabiti. Saya terlalu percaya diri betul. Naik ini pakai jas baru. Beli di Jakarta. Kredit. Saya berkhotbah dan sementara khotbah nenek Nubatunis duduk di muka pangku kaki berhenti khotbah, berhenti. Sementara khotbah ratusan orang banyak-banyak ini baru memtua suruh saya berhenti. Menurut saudara saya gembira. Saya pulang saya kasih tahu Pak Ande Ina, saya pun mentor, almarhum Pak Ande. Saya bilang Bapak, bisa nenek tegur saya begitu itu. Nih kalau ada salah tunggu kok saya sampai konsistori baru omong kok ini di muka orang banyak. Pak Ande hanya bilang, Andi periksa kau pohon, periksa. Saya buka-buka lihat oh ada soal. Saya cari nenek, saya pegang nenek pun tangan, saya cium nenek, terima kasih. Nenek kasih ingat saya hal yang baik. Saya janji di nenek. Besok-besok saya khotbah orang tidak suruh saya berhenti. Nenek dia suruh saya khotbah. Tidak semua waktu itu baik. Jangankan itu, Bapak Ibu, kita siap khotbah baik-baik, ada renungkan baru, ada bakalai sedikit dari istri soal apa lai we. Bakalai dari suami, kita mau pergi pelayan, itu juga waktu yang tidak enak. Baru sebakalai dari istri suami lai khotbah tentang kasih. Kasihilah istrimu, kasihilah. Wih, saya rasa itu kita tertekan. Tidak semua waktu itu baik. Memang ada waktu yang baik juga. Waktu yang baik itu pas khotbah habis makan juga biar Pak Pendeta, mari Pak Pendeta duluan. Nah itu baik itu saudara. Ketiga,
nyatakanlah apa yang salah. Kalau engkau melayani, nyatakanlah apa yang salah. Yang salah itu harus bilang salah. Saudara, walaupun saya khotbah begini, bila nyatakanlah apa yang salah, tapi tidak gampang, saudara. Kenapa tidak gampang menyatakan sesuatu itu salah? Kadang-kadang kita perasaan. Perasaan kau betul mau omong dia puntar betul, tadi malam dia baru kirim CI 2 kilo. Sebegitulah dia ampak ada nomor rekening dah, bet ada mau titip sedikit itu menurut saudara. Itu hati juga berat itu untuk sampai perasaan. Atau juga takut. Perasaan dan takut ini bisa buat kita untuk ya kompromi saja. Jangan sampai omong koi dunia sebeginilah. Jadi saudara-saudara, ini nasihat yang saya kira luar biasa. Bagi seorang anak muda yang menyala-nyala di semangat untuk pelayanan, katakanlah sesuatu itu salah. Tapi bukan berarti ketika karena bilang jangan takut maka kita asal berani-berani saja. Itu juga salah juga. Karena berani dan nekat itu dua hal yang beda. Separuh nekat, separuh berani. Jadi taruhlah baik-baik dalam hidup kita supaya teguh, nyatakanlah apa yang salah. Saudara-saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa ini hanya soal pemberitaan semata. Dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan setiap hari, ada selalu kita berjumpa dengan benar, salah, dan seterusnya. Harus berani menyatakan yang salah itu ya salah. Benar itu benar. Keempat, nasihat ini menarik kan dia bilang, tegurlah dan nasihatilah. Bukan sekedar menyatakan salah. Tegurlah dan nasihatilah. Itu dua kata tegur dan nasihat itu sengaja tidak boleh dilepaskan. Supaya kita tidak sekedar mencerca orang punya kesalahan. Nasihati itu memberi kemungkinan untuk dia menjadi baik. Menjadi lebih maju. Berubah dan kemudian baik. Tegurlah dan nasihatilah. Kadang-kadang ini kita di bagian tegur sah. Celakalah. Semua orang celaka habis, tinggal kita bilang, oh, kita yang tidak celaka sendiri. Ya kasih dong jalan keluar. Supaya dia yang tadi kita sudah kasih tahu dia punya salah itu dia berubah. Tetapi itu semua dilakukan dalam kesabaran dan pengajaran. Ini juga jangan dipisahkan. Kesabaran itu mengandung dua pengertian. Satu, sabar terhadap keadaan. Ada sesuatu yang kita rindu supaya dia cepat-cepat. Tapi ini keadaan bilang jangan, biar agak lam-lam sedikit. Tapi yang kedua, sabar terhadap seseorang pada orang. Kan tidak semua orang, anak 5 dalam rumah kita bilang bangun tidur 2:30 pagi mau pergi sekolah. 5 ini bisa 2 bangun pas 2:30. Bisa ada just 2:30 sore baru dia bangun. Karena itu sabar. Kita lagi berhadapan. Dan pengajaran. Bukan intimidasi, pengajaran. Ini serius saudara-saudara. Awal-awal ketika kita mengajar sekolah minggu, saya membayangkan berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan waktu kami masih mahasiswa dulu. Saya membayangkan bahwa metode-metode feodal, paternalistik itu terlalu kuat. Kita bilang anak-anak, pergi sekolah minggu.
Terusin anak dong bilang, pergi sekolah minggu supaya anak kecil saya suruh pergi sekolah minggu, tanya lagi. Jadi tidak memberi edukasi, tidak memberi pengertian, tapi intimidasi, kastaku. Nah karena mana ini anak dong bisa mengerti? Orang bertanya dia tersinggung. Hei, kemana? Sabar, tapi dalam pengajaran. Pengertian yang harus disampaikan. Ini tugas terlalu banyak. Saudara-saudara, apalagi disampaikan. Ini ribuan tahun lalu ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Akan datang waktunya orang tidak mau menerima ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak yang memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya. Saya kira dia waktu justru datang ini. Saya kadang-kadang tanya orang yang undang saya. Pak Pendeta kita undang ya. Supaya biar kok kita ketawa-ketawa. Hai. Kalau mau ketawa-ketawa undang Sule. Kenapa undang saya? Jadi untuk memuaskan telinga ini, dia pun mau ini. Belum lagi kalau dia ada masalah dan tetangga di sebelah situ, dia bikin ibadah di samping rumah baru dia bilang, Pak, taruh Pak. Dong tadi dong son berani keluar dari rumah, Pak. Hai, ini kita sudah bikin apa ini? Khotbah juga pakai sponsor ini. Jadi saudara-saudara akan tiba waktunya. Saya kira sudah tiba waktunya ini. Sudah tiba ini. Ada yang sangat keras menegur kesalahan tanpa memberi pengajaran. Ada yang pergi untuk memuaskan telinga. Jemaat juga begitu. Bukan saja jemaat, potong pendeta juga sama. Kalau relasi sudah tidak bagus sebentar ketika don't check sampai khotbah itu payan dia biar sanu sepis. Apalagi sekarang misalnya di gereja-gereja kan setulis memang pimpin ibadah 1, 2, 3 lebih pilih sah. Waktunya saudara. Ini bicara ribuan tahun lalu ini dia bawa sampai hari ini. Mereka memuaskan telinganya, memalingkan telinganya dari kebenaran tapi membukanya pada dongeng. Membukanya pada dongeng. Kancil dan buaya. Kupu-kupu yang lucu. Monyet bersahabat dengan ikan. Dongeng-dongeng ini yang kita. Kebenaran mulai kita kesampingkan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Pendeta, nah kalau begitu kenapa kok Pak pakai ilustrasi? Itu semua harus diletakkan pada menegaskan pesan dari kebenaran yang sesungguhnya. Bukan ikut kita pemau. Bukan juga ikut orang pemau. Ikut yang Alkitab pemau. Bukan ikut perasaan punya mau. Berikut tahu seberapa kok. Pokoknya pengajaran banyak-banyak. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai diri. Saya bilang di mana-mana saudara. Kuasai diri itu orang yang mengerti tujuan. Orang yang mengerti tujuan itu dia kuasai diri. Misalnya dia tujuan mau pergi ke kantor gubernur. Dia keluar sampai pintu situ diberi tawaran belok kiri atau belok kanan. Dia ambil kiri. Sampai depan situ tawar lagi kiri atau kanan. Sampai di katedral situ ada lagi lurus kok belok. Semua diberi tawaran. Yang kuasai diri dia tahu tujuannya. Nah dia pun soal itu kalau kita bergeser tujuan. Dia pun soal itu kalau kita bergeser dari tujuan. Orang yang kuasai diri itu tidak ada waktu bagi dia untuk hal-hal yang tidak perlu. Biasanya saya pakai contoh begini.
Kalau saya dengan Pak Abineno ini kami dua mau perang lawan musuh di sana. Kami dua pegang senjata merayap dari satu bangku ke satu bangku yang lain. Musuh juga merayap datang. Tiba-tiba saya injak Pak Abineno pun sepatu. Sepatu baru lagi. Yang bab tua baru beli dari Jakarta juga. Menurut saudara Pak Abineno marah saya kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Kenapa? Kita lagi fokus pada sesuatu yang besar. Bayangkan kalau tidak ada musuh di sana baru duduk-duduk semua kaki dibeli sepatu baru. Minimal dia kebas di kaki baru dia tanya, Pak tidak ada mata kok. Tidak ada waktu untuk bertengkar yang kecil-kecil itu. Iri hati itu. Tidak ada waktu untuk bagikan itu SMS, WA yang tulis bilang, teruskanlah kepada 10 orang. Kalau tidak engkau akan apa kok di situ. Tidak ada waktu untuk itu kalau kita lihat sesuatu lebih besar di muka. Kita ini kadang-kadang kan tidak kerja jadi duduk-duduk. Aduh Pak, betul ini. Fokus, kuasai dirimu. Kalau engkau lagi di waktu yang baik, kuasai diri. Supaya jangan lebih-lebih. Lebih-lebih kalau pakai bahasa Indonesia bilang, lebih-lebih. Kalau engkau dalam keadaan yang tidak baik pun kuasai dirimu. Dan kuasai diri itu baik. Karena kita ketemu orang ini. Saudara bayangkan kalau misalnya kita kurang tidur. Kita kurang tidur terus 2 hari tidur tidak bagus. Baru datang begini lah. Subah sesak di pintu. Baru satu bilang. Orang ini sentuh ganti baju. Itu kan kita buat emosi langsung. Kuasai diri, kuasai. Berikut, sabarlah menderita, sabarlah menderita. Berarti dalam pelayanan di bawah perintah kerajaan sorga itu, kerajaan Kristus, selalu ada resiko, selalu akan ada resiko. Sabarlah menderita. Saya selalu ingat, kok Paul bilang saya beberapa tahun lalu, Pak Pendeta, ketika kita doa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kita kesabaran. Dia izinkan ada masalah. Butuh yang sabar, menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Injil itu berita pembebasan. Supaya yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat itu diringankan. Yang berduka cita itu dihibur. Yang putus asa itu dapat harapan. Yang ragu-ragu itu diberikan keyakinan. Itu Injil, berita yang membebaskan. Lakukanlah. Saudara, ini kan kita menuju pada perayaan Paskah. Kristus Yesus itu menderita mati bagi kita bangkit. Dan itu kemenangan kita. Karena Tuhan Yesus. Saya mau tanya kita dulu. Ini pertanyaan lama tapi saudara mesti jawab. Tuhan Yesus mati bagi kita itu dia harga lebih tinggi dari 100.000 atau lebih rendah dari 100.000? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Oke. Kalau lebih tinggi, sudahkah kita cerita kasih orang lain? Saya biasa bilang begini, kalau sebentar saudara-saudara pulang dari sini, Pak Pendeta Yandi bagi-bagi kasih saudara uang masing-masing 100.000 rupiah. Saudara senang kok tidak? Pulang cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita bilang, rugi tidak pergi gereja Pak Pendeta Yandi bagi-bagi uang. Nah kalau Tuhan Yesus mati bagi kita itu, bangkit bagi kita, harganya lebih tinggi dari 100.000, sudah beritakan kepada orang lain. Anda beritakan bagi orang lain.
Dapat kiriman pulsa 5.000, saya kasih tahu seluruh jagat raya. Bikin status, foto ini pulsa masuk, baru bilang, terima kasih Kak, pulsa masuk. Besok lah ya, ini parakus. 5.000 saya dikasih tahu seluruh dunia. Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal. Takut untuk sampaikan kepada orang lain. Tapi omong ke orang tersinggung lagi. Laksanakanlah berita itu. Terakhir. Tapi bukan akhir khotbah. Masih ada 3 lah yang. Ini terakhir dari segi tugas. Tunaikanlah tugas pelayanan. Yang dimaksudkan itu tunaikanlah, laksanakanlah, praktekanlah. Pelayanan itu bukan teori. Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Bukan Tuhan, inilah aku, utuslah Okoet. Kan tidak begitu. Kita sudah berkhotbah tentang solidaritas kita kepada orang miskin. Lalu kita mensuruh siapa diurus itu orang miskin? Tunaikanlah pekerjaan. Pekerjaan pelayanan ini mau dilakukan ini. Dia bukan di ranah konseptual semata. Dia harus sebuah hal praktis yang dilakukan. Kerjakanlah. Sekarang ini di Indonesia ini virus kemiliteran itu makin meluas. Di saya saja begitu. Orang telepon selamat pagi, siap, selamat pagi Pak. Apa kabar? Siap, baik. Nanti bisa datang kok sebentar Pak, siap. Pokoknya kita siap semua. Siap. Itu berarti laksanakan. Bukan hanya siap-siap. Itu kalau saya yang komandan dulu siap-siap apa? Laksanakan, kira-kira gitu. Ini tugas bagi mbaknya ini, wih berat tapi memang itu harus. Nah, saudara, kemudian Paulus memberi contoh. Paling tidak 3 hal. Dia bilang, Timotius, saya suruh engkau begitu karena saya sudah duluan. Saya pemasa semua habis, sedikit lagi saya sumati. Saya yang dimaksud itu Paulus, saya bukan saya yang ini. Paulus, sedikit lagi saya sumati. Ini yang kau pemasa sekarang, laksanakan. Saya sudah habis. Tapi Timotius jangan takut. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Tapi Timotius lihat. Saya mengakhiri pertandingan itu. Saya berjalan sampai mengakhiri pertandingan itu. Itu bicara tentang sampai waktu selesai. Yang Tuhan izinkan waktu sampai kapan, jalani sampai habis. Saya mencapai garis finish. Bukan sekedar soal waktu, tapi jarak tempuh. Bukan sekedar waktu, tapi ketuntasan. Jarak tempuhnya. Ada yang sampai tengah jalan, tidak bisa. Kita berhenti, sudah ini tidak bisa. Paulus bilang, dia telah memelihara iman. Saya memelihara iman, kata Paulus. Saya perlu menjelaskan kepada kita saudara. Iman itu dari segi pengertian dia menyebutkan. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ada 2 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah dasar. Dasar. Dasar itu vanderen. Dasar itu vanderen. Apa lagi dia punya nama? Fondasi. Saya pikir kata fondasi susah. Fondasi, vanderen. Kalau vanderen itu kuat, fondasi itu kuat, rumah kuat. Kalau fondasi itu miring, rumah miring. Tuhan Yesus bilang kita pun dasar itu ada 2. Satu batu, satu pasir. Kalau kita bangun di atas yang batu, kuat. Tapi di atas pasir mungkin penyelesaiannya cepat, tapi dia tidak kuat. Dasar. Saudara mau melayani, saudara mau jadi pendeta S1, S2, S3, saudara mau penatua, mau diaken, pengajar, guru sekolah minggu, mau jadi apapun idealisme saudara dalam pelayanan, pertanyaannya sementara dibangun di atas dasar apa?
Itu lebih penting. Idealisme kita itu dibangun di atas dasar apa? Kedua, bukti. Bukti. Dari yang tidak kita lihat. Bukti itu maksudnya begini. Konek ini kan arsitek. Arsitek itu kalau dia mau gambar rumah, dia taruh dulu di sini. Ruangan ada di mana, berapa, ukuran berapa, tangga di mana, jendela, pintu keluar, pintu masuk, gudang. Itu tidak kelihatan, dia masih taruh di sini. Setelah dia beres di sini, baru dia tuangkan di sesuatu yang bisa dilihat. Menjadi bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi, apa yang kita taruh di sini tentang pelayanan, yang kita taruh di sini tentang Tuhan yang kita imani, itu yang akan keluar sebagai bukti. Karena yang kita taruh di sini ini membentuk perilaku. Saya biasa bilang begini, kalau misalnya kita pergi pesta, kita kepingin pulang bungkus daging. Itu kita taruh di sini, bungkus daging, bungkus daging. Maka pada waktu memakan itu kita mulai bertindak untuk membungkus daging. Kebeta pendeta begitu datang, di ini daging yang besuka dia purebis tuh. Pas sampai juga beta bilang, aduh Jonathan paling suka ini nih. Terus dia kok bungkus kasih Jonathan dulu. Terus tanya, siapa? Jonathan. Baru beta sendiri dan bilang, Jonathan pun bapak. Jadi yang kita taruh di sini ini membentuk tindakan. Bukti dari yang tidak kita lihat. Saudara, nanti ketika bukti itu dibangun di atas landasan tadi. Ini gedung besar su bangun, su tinggi-tinggi, su mantap itu. Orang mengagumi kemegahannya. Orang mengagumi dia pun segala macam. Tapi saudara tahu. Dia pun cakar ayam di mana, titik kekuatan di mana itu gedung tidak kelihatan. Orang lihat dia pun kemegahan, titik kuatnya tidak kelihatan. Siapa yang melihat itu titik-titik kuat? Hanya dua, kemungkinan hanya dua orang. Satu, yang menggambar. Yang kedua, tukang yang mengerjakan. Hanya orang dua yang tahu di mana titik kuat. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tolong kami supaya kami mampu untuk hal ini. Terlalu berat bagi kami. Tapi bukan berarti tidak mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa.